Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dina Lestari di channel Study with Nana. Di video ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai kongruen. Nah, untuk teman-teman yang saat ini sedang belajar matematika diskrit, pastinya akan menemui salah satu materi ini, yaitu materi kongruen. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke definisi kongruen. Nah teman-teman, agar kita memahami lebih lanjut tentang kongruen, lebih baiknya kita memahami definisinya terlebih dahulu. Nah, definisi kongruen itu yaitu, misalkan A dan B adalah suatu bilangan bulat. Jika M suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka A dikatakan kongruen dengan B modulo M. Ditulis A kongruen B modulo M jika M membagi habis A min B. Nah, maksud dari definisi ini gimana sih? Oke, aku jelasin ya teman-teman. Jadi, misalkan A dan B adalah suatu bilangan bulat. Jadi, ada dua bilangan bulat. Nah, kalau di sini ketentuannya boleh positif, boleh negatif ya teman-teman, karena di sini tidak disebutkan bahwa harus bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Tapi kalau M-nya ini itu adalah suatu bilangan bulat positif teman-teman. Jadi nggak boleh bilangan bulat negatif. Dan ini lebih besar dari 1. Jadi kalau A dan B tadi boleh bilangan bulat positif ataupun negatif, tapi kalau M ini harus bilangan bulat positif ya teman-teman, yang lebih besar dari 1. Jadi nggak boleh 0 juga nggak boleh teman-teman. Maka A dikatakan kongruen dengan B modulo M. Jadi kalau ada bilangan yang sesuai ketentuan ini, maka dapat dikatakan A ini kongruen dengan B modulo M. Untuk penulisannya itu seperti ini ya teman-teman. Kongruen itu simbolnya seperti ini ya teman-teman, seperti sama dengan tapi garisnya ada 3. Nah ini penyebutannya yaitu kongruen. Jadi ini A kongruen B modulo M. Jika M membagi habis A min B. Nah, ini syaratnya yaitu juga jika M membagi habis A min B ya teman-teman. Jadi kalau M-nya tidak membagi habis A min B, itu tidak dapat dikatakan kongruen. Nah, ini notasinya ya teman-teman, A kongruen B modulo M. Oke. Nah, jika A dan B memberikan sisa yang sama jika dibagi oleh M, artinya karena M membagi habis A min B, maka dapat dituliskan seperti ini teman-teman, A min B sama dengan K kali M. K-nya itu apa sih? K-nya itu bilangan bulat ya teman-teman, sembarang bilangan bulat. Jadi K ini tuh bilangan bulat yang apabila kita kalikan dengan M, itu hasilnya yaitu A min B. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita udah paham definisinya. Agar lebih paham lagi tentang kongruen, kita langsung aja masuk ke contohnya teman-teman. Oke, contohnya yaitu di sini saya memberikan 3 kongruen 24 modulo 7. Karena kira-kira ini kongruen nggak ya? Ayo kita hitung. Nah, seperti definisi tadi. Definisinya masih ingat ya gimana teman-teman? A min B sama dengan K kali M. Jadi ini A-nya berapa teman-teman? A-nya 3, B-nya 24. M-nya yaitu 7. Kita substitusikan ya tadi. Kita harus ingat teman-teman. Rumusnya tadi gimana? A min B sama dengan K kali M. Jadi A-nya kita masukin 3 min 24 sama dengan K kali 7. Nah, dari sini kita udah substitusikan, kita kurangkan 3 min 24, hasilnya yaitu 3 dikurang 24 adalah min 21 sama dengan K kali 7. Nah, saat ini kita cari nilai K-nya. Nah, kira-kira 7 kali berapa ya hasilnya min 21? Yaitu dikali min 3 ya teman-teman.
Karena terdapat bilangan bulat K sama dengan min 3, jadi 3 kongruen 24 modulo 7 itu benar ya teman-teman. Jadi ini kongruen, karena ada bilangan bulat K yang memenuhi. Seperti itu. Oke, biar lebih paham lagi, kita masuk ke contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 itu min 31 kongruen 11 modulo 7. Karena min 31 dikurang 11 sama dengan K kali 7. Min 31 min 11 itu hasilnya min 42 ya teman-teman. Sama dengan K kali 7. Kemudian, nah, K-nya ini, kenapa min 6? Karena min 6 kali. Kenapa min 6? Karena min 6 kali 7 itu hasilnya min 42 teman-teman. Jadi kita tuh harus mengira-ngira. Kira-kira ini K-nya berapa ya? K-nya itu bilangan bulat yang apabila dikalikan dengan 7, dikalikan dengan M ini, M-nya di sini 7, itu hasilnya min 42. Nah, karena terdapat bilangan bulat K yang memenuhi, jadi min 31 kongruen 11 modulo 7 ini benar ya, teman-teman. Jadi ini kongruen. Oke. Kita udah contoh soalnya, sekarang kita masuk ke sifat kongruen. Nah, sifat kongruen yang pertama itu setiap dua bilangan adalah kongruen modulo 1. Jadi, A kongruen B modulo M ini bisa dituliskan A min B sama dengan K1. Jadi, setiap dua bilangan adalah kongruen modulo 1, teman-teman. Jadi, K sama dengan A min B. Seperti itu ya. Untuk sifat yang kedua, yaitu jika dua bilangan keduanya ganjil atau keduanya genap. Tapi harus dua-duanya ya teman-teman. Kalau keduanya harus ganjil, keduanya harus genap. Nah, maka kedua bilangan tersebut kongruen modulo 2, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini A kongruen B modulo 2. Ini saya kasih contoh-contoh ya teman-teman. A sama dengan 3, B sama dengan 7. Ini kedua bilangannya itu bilangan ganjil ya teman-teman. Jadi kita masukin di sini 3 kongruen 7 modulo 7. Modulo 2. Nah, apakah benar? Ayo kita hitung. 3 sama min 7 sama dengan K kali 2. 3 dikurang 7 yaitu min 4 sama dengan K kali 2. Min 4 sama dengan, ini 2 kali berapa hasilnya min 4? Yaitu min 2. Jadi ada bilangan yang memenuhi K-nya. Jadi sifat ini benar ya teman-teman. Jika dua bilangan keduanya ganjil atau keduanya genap, maka kedua bilangan tersebut kongruen modulo 2. Jadi ini terbukti ya teman-teman. Oke, kita masuk ke kongruenan. Aduh, ini kurang nulisnya ya teman-teman. Ini harusnya ke kongruenan. Nah, ini sama seperti kongruen tadi, yaitu simbolnya seperti ini ya teman-teman, notasinya A kongruen B modulo M. Dapat juga dituliskan dalam bentuk seperti ini teman-teman. A sama dengan B plus K kali M. Nah, contohnya ini. 17 kongruen 2 modulo 3. Dapat ditulis sebagai, kalau kita bentuknya jadi kayak gini, berarti kita dapat tulis jadi 17 sama dengan 2 tambah 5 ditambah 3. 17-nya itu A, B-nya itu 2, K-nya itu 5, M-nya itu 3. Seperti itu ya teman-teman. Sama seperti contoh 2, juga kayak gini ya teman-teman. Min 7 kongruen 15 modulo 11 dapat ditulis sebagai min 7 sama dengan 15 ditambah minus 2 kali 11. Seperti itu ya teman-teman. Udah paham ya tentang kekongruenan? Oke, kita lanjut. Ini berdasarkan definisi aritmetika modulo, maka A kongruen R modulo M dapat dituliskan dengan A modulo
Berdasarkan definisi aritmatika modulo, maka A kongruen R modulo M dapat dituliskan dengan A modulo M sama dengan R. Ya, contohnya ini ya teman-teman. 23 modulo M modulo 5 sama dengan 3 merupakan bentuk lain dari 23 kongruen 3 modulo 5. Nomor 2, 27 modulo 3 sama dengan 0 merupakan bentuk lain dari 27 kongruen 0 yang gue tante nih, mau lah tinggal aja lah. Pancingan lo, Jin. Tidak. Menjaga mana? Tantenya ngulang lagi. Menjaga mana? Menjaga mana? Ayo Jin, coba ya. Tantenya lah mau bikin video kok. mau buka. Oke, teman-teman, berdasarkan definisi aritmatika modulo, maka A kongruen R modulo M dapat dituliskan dengan A modulo M sama dengan R. Oke, nomor 1, contohnya 23 modulo 5 sama dengan 3 merupakan bentuk lain dari 23 kongruen 3 modulo 5. Contohnya nomor 2, 23 modulo 3, 27, modulo 3 sama dengan 0 merupakan bentuk lain dari 27 kongruen 0 modulo 3. Oke teman-teman, sekian Oke teman-teman, ini baik teman-teman, ini penjelasan mengenai kongruen. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.